warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang nilai yang biasa diinput di SPAN PTKIN, baik itu kalian dari jurusan agama, jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, di video ini aku juga bakal bahas tentang materi-materi yang biasa keluar di UMPTKIN, baik itu UMPTKIN tahun 2020 ataupun UMPTKIN tahun 2021. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Oke, lanjut, aku bakal bahas tentang nilai yang biasa keluar di SPAN PTKIN dari jurusan agama, IPA, dan juga IPS. Stay tune teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama aku bakal bahas jika kalian dari jurusan agama, baik itu kalian dari madrasah aliyah ataupun pesantren. Nah, nilai apa saja sih yang bakal diinput di SPAN PTKIN tahun 2022 nanti? Oke teman-teman, kebetulan aku berasal dari jurusan agama di madrasah aliyah. Nah, aku bakal kasih informasi ke kalian nilai apa saja yang diinput di SPAN PTKIN. Yang pertama yaitu nilai fikih, yang kedua yaitu hadis, yang ketiga yaitu tafsir, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima bahasa Inggris, dan yang keenam yaitu MTK. Nah, itulah ya teman-teman nilai-nilai kalian yang bakal diinput jika kalian berasal dari jurusan agama di madrasah aliyah ataupun pesantren. Yang pertama fikih, yang kedua hadis, yang ketiga tafsir, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima bahasa Inggris, dan yang keenam yaitu MTK. Oke, lanjut teman-teman, yang kedua aku bakal bahas tentang jurusan IPA. Nah, nilai apa saja sih yang diinput dari jurusan IPA, baik itu kalian sekolah di SMA ataupun di madrasah aliyah ataupun pesantren. Nah, yang pertama yaitu nilai biologi, yang kedua nilai fisika, yang ketiga nilai kimia, yang keempat nilai MTK, yang kelima nilai bahasa Indonesia, yang keenam nilai bahasa Inggris, dan yang ketujuh yaitu PAI. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan antara anak SMA dan juga anak madrasah aliyah dan pesantren. Jika kalian sekolah di madrasah aliyah, nilai PAI kalian yang diinput adalah gabungan semua dari nilai agama kalian, baik itu nilai SKI, fikih, Al-Quran, hadis, ataupun nilai lainnya jika kalian bersekolah di madrasah aliyah ataupun dari pesantren. Oke, lanjut teman-teman, yang ketiga yaitu untuk kalian yang jurusan IPS, baik itu dari SMA, madrasah aliyah ataupun pesantren. Nilai apa aja sih kak yang diupload di SPAN PTKIN jika kalian berasal dari jurusan IPS? Oke, aku bakal kasih informasi ke kalian nilai SPAN PTKIN jika kalian berasal dari jurusan IPS. Yang pertama yaitu nilai geografi, yang kedua yaitu nilai ekonomi, yang ketiga nilai sosiologi, yang keempat matematika, yang kelima bahasa Indonesia, yang keenam bahasa Inggris, dan yang ketujuh PAI. Nah, ini sama dengan jurusan IPA ya teman-teman. Jika kalian berasal dari madrasah aliyah, nilai PAI kalian adalah gabungan dari seluruh mata pelajaran agama yang ada di madrasah kalian, baik itu nilai SKI, fikih, Al-Quran, hadis, ataupun nilai lainnya. Nah, itulah nilai-nilai yang bakal diupdate di SPAN PTKIN jika kalian berasal dari jurusan agama, IPA, dan juga IPS. Oke, lanjut teman-teman, aku bakal bahas tentang materi-materi yang biasa keluar di UMPTKIN. Oke teman-teman, ini adalah catatan aku di tahun 2020 ketika aku mau ikutan UMPTKIN tahun 2020. Nah, di sini terdapat materi-materi yang biasa keluar di UMPTKIN, baik itu UMPTKIN tahun 2020 ataupun tahun 2021. Aku bakal jelasin ke kalian materi apa saja yang biasa keluar di UMPTKIN. Nah, di UMPTKIN itu sendiri ada dua macam materi. Yang pertama yaitu ada TKD dan
dan yang kedua yaitu ada TKB. Nah, apa sih singkatan dari TKD dan juga TKB? TKD adalah tes kemampuan dasar dan TKB adalah tes kemampuan bidang. Nah, untuk yang pertama kita bakal bahas tentang TKD. Di dalam TKD itu ada yang namanya penalaran, yang kedua ada yang namanya matematika. Nah, matematika di sini adalah matematika baik itu matematika IPA ataupun matematika dasar. Yang kedua yaitu ada bahasa Inggris, yang ketiga ada bahasa Arab, dan yang keempat ada keislaman. Nah, keislaman itu ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, dan juga ada SKI. Nah, yang keenam ini yaitu tentang matematika dasar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu TKB. Singkatan dari TKB yaitu tes kemampuan bidang. Bidang kalian misal kalian dari IPA ataupun kalian dari IPS. Untuk mata pelajarannya yaitu ada biologi, fisika, kimia, matematika. Untuk IPS sejarah, ekonomi, geografi, dan juga sosiologi ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut di sini aku bakal bahas tentang materi TPA. Biasanya materi TPA ini berhubungan dengan soal-soal yang berbau penalaran. Nah, seperti yang pertama itu tentang pernyataan yang paling tepat. Biasanya itu disajikan soal, kalian disuruh untuk mencari pernyataan yang paling tepat yang sesuai dengan soal yang disajikan. Nah, yang kedua yaitu ada jenis teks. Biasanya disajikan soal yang berbau teks, kalian disuruh menentukan apakah soal itu soal deskripsi, soal narasi, ataupun soal eksposisi. Nah, yang ketiga yaitu tema suatu bacaan. Mungkin ini sudah biasa ya di madrasah ataupun SMA untuk menentukan tema suatu bacaan. Yang keempat yaitu sinonim kata. Disajikan suatu kata di soalnya, kalian nanti disuruh untuk mencari sinonim ataupun antonim dari kata tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk soal yang kelima, biasanya kalian disuruh mengisi titik-titik yang kosong yang sesuai dengan narasi atau cerita yang ada di soal. Yang keenam yaitu sinonim untuk teks. Yang ketujuh yaitu ringkasan atau rangkuman teks. Biasanya ini disajikan soal, kalian disuruh untuk menentukan ringkasan ataupun kesimpulan dari teks tersebut. Nah, untuk yang kedelapan yaitu gagasan utama atau pikiran utama. Ini berbau bahasa Indonesia juga ya teman-teman, tapi kalian nanti mengerjakannya harus sesuai nalar dan sesuai dengan teks yang bakal dikasih di UMPTKIN. Yang kesembilan yaitu kata yang tidak tepat penulisannya. Ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ataupun kata baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bidang matematika, kalian bakal ditanya tentang yang pertama yaitu pembagian, perkalian, atau bilangan desimal. Ini termasuk matematika dasar ya teman-teman. Aku yakin kalian ini tidak akan kesulitan jika ditanya tentang pembagian, perkalian, dan juga bilangan desimal. Soal yang kedua, nanti kalian biasa ditanya tentang menentukan tiba dalam waktu setempat. Misalnya ada WIB, WIT, dan juga WITA ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kalian disuruh mencari nilai rata-rata. Yang keempat yaitu menentukan tiba dengan rumus T sama dengan S per F. Yang kelima yaitu kalian ditanya tentang perbedaan usia. Misalnya disajikan soal tentang usia ibu ataupun usia ayah. Nanti kalian disuruh untuk mencari perbedaan usia antara keduanya. Yang keenam yaitu tentang bentuk persamaan. Yang ketujuh tentang isi kubus. Yang kedelapan tentang panjang garis. Dan yang kesembilan biasanya tentang luas persegi ataupun luas kubus ataupun luas segitiga ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang bahasa Inggris. Nah, apa aja sih yang biasa ditanya di bahasa Inggris? Yang pertama tentang kesimpulan paragraf. Biasanya kalian disajikan tentang paragraf dan kalian disuruh untuk menentukan apa sih kesimpulan dari paragraf tersebut. Yang kedua yaitu kesimpulan dari bagian. Misalnya ada paragraf 1. Nah, kalian nanti disuruh menentukan apa sih kesimpulan dari paragraf 1 tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kata ganti. Yang keempat yaitu menentukan subjek. Yang kelima pernyataan isi teks 5W tambah 1H. Yang keenam sinonim atau persamaan dari suatu kata. Dan yang ketujuh yaitu tentang menentukan kata kerja bantu. Oke, lanjut teman-teman. Untuk bahasa Arab itu sendiri, yang pertama tentang ide utama suatu bacaan. Misalnya disajikan soal bahasa Arab atau teks bahasa Arab
temanya misalnya hobi ataupun identitas diri. Nah, kalian nanti menentukan ide utama dari suatu bacaan tersebut. Nah, yang kedua itu mengurutkan kata-kata bahasa Arab. Yang ketiga yaitu mengurutkan kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Arab. Yang keempat yaitu tentang mencari sinonim, baik itu sinonim berlari ataupun sinonim panjang ataupun sinonim tinggi dalam bahasa Arab. Terus menentukan antonim dalam bahasa Arab dan mengisi titik-titik yang kosong ataupun membenarkan kata. Misalnya disajikan kata-kata yang salah dalam bahasa Arab. Nah, tugas kalian itu membenarkan kata yang salah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu Al-Quran, hadis, dan juga akidah akhlak. Apa aja sih yang biasa ditanyakan di Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak? Yang pertama yaitu tentang ilmu tauhid. Biasanya ini disajikan narasi ataupun ayat Al-Quran tentang sesuatu. Nah, kalian menentukan apa sih ilmu tauhid yang dimaksud di dalam teori ataupun ayat Al-Quran tersebut. Oke teman-teman, untuk yang kedua yaitu perbuatan baik atau tolong menolong. Biasanya kalian disuruh untuk mencari ayat Al-Quran yang berbau perbuatan baik ataupun tolong menolong, ataupun kalian menentukan apa sih perbuatan baik yang sesuai dengan teori ataupun narasi yang ada di soal. Yang ketiga yaitu menentukan tindakan dari cerita. Misalnya cerita yang disajikan itu tentang perbuatan ria. Nah, kalian menentukan apa sih tindakan yang baik dari cerita tersebut. Nah, keempat yaitu tentang akhlak tercela, baik itu ria, sumu'ah, dan juga fitnah. Yang kelima itu tentang akhlak terpuji, seperti nanti kalian bakal dikasih tentang ayat Al-Quran ataupun teori. Kalian menentukan akhlak terpuji apa yang sesuai dengan narasi atau ayat Al-Quran tersebut. Yang keenam yaitu tentang beriman kepada Allah. Ini biasanya tentang rukun iman ya teman-teman. Kalian menentukan teori ataupun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan beriman kepada Allah. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu SKI ya teman-teman. Di sini biasanya kalian ditanyakan yang pertama tentang bentuk kepercayaan zaman jahiliyah, bisa saja menyembah berhala, dinamisme, animisme, ataupun tidak mempunyai Tuhan sama sekali. Yang kedua yaitu tentang kebijakan dakwah Rasulullah, baik itu dakwah secara terang-terangan ataupun dakwah secara diam-diam. Yang ketiga yaitu kisah atau sejarah Khulafaur Rasyidin, baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ataupun Utsman bin Affan. Nanti kalian bisa ditanya tentang biografi tokoh, tentang kapan dia meninggal atau wafatnya dia atau nama asli. Nah, kalian harus memahami dan juga membaca lagi tentang sejarah atau kisah dari Khulafaur Rasyidin. Yang keempat itu tentang Islamisasi Nusantara atau mancanegara. Ini biasanya kalian pelajari di kelas 12 ya teman-teman. Yang selanjutnya itu tentang dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Nah, biasanya di sini kalian ditanya tentang tokoh-tokoh Abbasiyah ataupun tokoh-tokoh Umayyah dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di dinasti Abbasiyah dan juga Umayyah. Nah, untuk selanjutnya itu tokoh ilmuwan muslim modern. Biasanya itu ditanya tentang karyanya, sikapnya, nama aslinya, ataupun wafatnya ya teman-teman. Selanjutnya itu tentang organisasi Islam, bisa saja itu Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama atau Serikat Dagang Islam ataupun yang lainnya ya teman-teman. Kalian harus membaca lagi tentang sejarah organisasi Islam. Nah, Oke teman-teman, lanjut yang terakhir aku bakal bahas tentang fikih. Nah, biasanya di fikih itu kalian ditanya tentang yang pertama wudu, misalnya tentang rukun wudu ataupun niat wudu ataupun hal-hal yang bisa membatalkan atau hal-hal yang menjadikan wudu itu sah. Yang kedua itu tentang puasa, baik itu puasa wajib, puasa sunnah, hal-hal yang membatalkan puasa ataupun hal-hal sunnah yang dilakukan saat puasa. Nah, yang ketiga yaitu biasa tentang pernikahan, baik itu apa saja pernikahan, hukum pernikahan, jenis-jenis pernikahan, atau talak dalam pernikahan, perceraian dalam pernikahan, ataupun semua yang berkaitan tentang pernikahan itu sendiri ya teman-teman. Yang keempat itu tentang sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, ataupun sholat tahajud. Biasanya kalian ini ditanya tentang rukunnya ya teman-teman. Nah, yang kelima itu tentang zakat, baik itu zakat yang wajib seperti zakat fitrah ataupun zakat mal. Nanti biasa kalian ditanya tentang menentukan zakat emas ataupun zakat perak ataupun zakat peternakan ya teman-teman. Yang keenam yaitu tentang warisan. Nah, nanti kalian disuruh untuk mencari warisan dari narasi soal.
Yang ketujuh yaitu tentang haji dan umroh. Biasanya kalian ditanya tentang rukun haji, macam-macam haji, ada haji qiran, haji ifrad ataupun yang lainnya, dan juga umroh, apa perbedaan haji dan umroh juga nanti bakal ditanya. Nah, yang ke-8 yaitu tentang makanan halal dan haram. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ke-9, kalian bakal ditanya tentang bentuk kerjasama, misalnya muzara'ah atau musaqqah. Nah, ini biasa kalian pelajari di kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan atau khilafah. Biasanya ditanya tentang syarat-syarat khilafah ataupun hal-hal yang dilarang di saat kita menjadi khilafah ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang jual beli, misalnya jual beli yang haram, jual beli yang sah, jual beli yang rusak, ataupun macam-macam jual beli ya teman-teman. Nah, biasanya fikih ini kalian bakal ditanya tentang narasi, teori, dan ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa materi yang biasa keluar di UMPTKIN, baik itu di tahun 2020 ataupun di tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya aku bakal bahas tentang soal-soal UMPTKIN tahun-tahun sebelumnya di channel YouTube ini di next video ya teman-teman. Untuk itu jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe, dan juga bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Nah, aku juga menyarankan ke kalian jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN, karena di situ aku bakal ngadain tryout gratis untuk membantu kalian lolos di UMPTKIN tahun 2022 nanti. Nah, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.